Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat semuanya? Mudah-mudahan sahabat semua selalu dalam lindungan Allah Ta'ala. Kita lanjutkan kembali bacaan kitab Fathul Qarib. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, nafa'anallahu bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Faslun fit tayammumi. Wa fi ba'dhi nusakhil matani taqdimu hadzal fasli 'ala alladhi qablahu. Wa tayammumu lughatan al-qasdu wa syar'an isalu turabin tahurin lil wajhi wal yadaini badalan an wudu'in aw ghuslin aw ghasli 'adwin bi syara'ita makhsusah. Fasal pada menyatakan tayammum. Jadi dalam fasal kali ini kita akan membacakan pembahasan yang berkaitan dengan hukum hakam tayammum. Wa fi ba'dhi nusakhil matani, dan sebut dalam sebahagian niskhah matan, taqdimu hadzal fasli 'ala alladhi qablahu, mendahulukan fasal ini atau ini fasal di atas fasal yang ada sebelumnya. Jadi sebelum fasal tayamum, yaitu fasal yang membahas tentang menyapu sepatu. Jadi di dalam beberapa versi niskhah matan takrib, ada yang mendahulukan fasal tayamum dan juga ada yang mendahulukan fasal tentang menyapu sepatu. Wa tayammumu lughatan, dan bermula tayamum secara lughat atau secara bahasa, dia bermakna al-qasdu, qasad. Jadi mengqasadkan sesuatu apa saja secara umum itu sudah dikatakan dengan tayamum menurut lughat, menurut bahasa. Sedangkan pada syara', dalam arti syara', dalam terjemahan syara' atau istilah syara', isalu turabin tahurin, menyampaikan tanah yang suci lagi menyucikan, lil wajhi wal yadaini, kepada wajah dan dua tangan, badalan an wudu'in, sebagai pengganti daripada wudu', au ghuslin, atau pengganti daripada mandi wajib, au ghasli 'adwin, ataupun pengganti daripada membasuh anggota, yaitu anggota wudu, bi syara'ita mahsusatin, dengan adanya syarat-syarat yang tertentu. Jadi itu makna tayammum pada syara'. Irsalu turabin tahurin lil wajhi wal yadaini badlan an wudu'in au ghuslin au ghasli 'adwin bi syara'ita mahsusah. Menyampaikan debu yang suci lagi menyucikan kepada wajah dan dua tangan. Karena tayamum itu hanya dilaksanakan pada wajah dan tangan. Menyampaikan debu yang suci lagi menyucikan, di sini tahur maknanya suci menyucikan, kepada wajah dan dua tangan sebagai pengganti daripada wudu, atau pengganti daripada mandi wajib, atau pengganti daripada membasuh anggota wudu dengan adanya syarat-syarat yang tertentu. Maka ada berapakah syarat-syarat tayamum? Jadi syarat tayamum oleh musannif melanjutkan, wa syaraitu tayammumi khamsatu asya', dan bermula segala syarat-syarat tayamum itu ada 5 perkara, 5 macam. Wa fi ba'dhi nusakhil matni khamsu khisalin. Jadi dalam sebahagian niskhah matan, ada versi matan yang lain yang ibaratnya tertulis dengan khamsu khisalin, bukan khamsatu asya'.
tapi maknanya sama saja, cuman berbeda niskhah secara lafzi. Adapun secara maknawinya sama saja. Jadi apabila telah terlaksana 5 syarat tayamum yang ada di sini, maka pada saat itu sudah boleh bagi seseorang melaksanakan tayamum. Apa saja? Yang pertama, ahaduha wujudul uzri bisafarin aw maradhin. Yang pertama atau salah satunya 5, bermula salah satunya daripada 5 syarat itu wujud keuzuran dengan sebab safar ataupun wujud sakit. Syarat yang pertama adanya uzur. Adanya uzur. Baik dengan sebab safar ataupun uzurnya dengan sebab sakit. Itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua, wasani dukhulil waqti shalah. Syarat yang kedua itu masuknya waktu salat. Jadi harus masuk waktu salat, tidak boleh melaksanakan tayamum sebelum masuknya waktu salat. Misal seseorang ingin melaksanakan tayamum untuk salat zuhur, maka itu harus tergelincir matahari, baru boleh bagi dia melaksanakan tayamum. Tidak boleh melakukan tayamum untuk salat zuhur sebelum tergelincirnya matahari. Fala yasihu tayammumu laha qabla dukhuli waqtiha, maka ini tafri', fala yasihu tayammum itu namanya tafri' muwafaqah, maka tidak sahlah tayamum baginya salat sebelum masuk waktunya salat. Wasalisu, dan bermula yang ketiga, talabul ma'i ba'da dukhuli waqti. Yang ketiga, mencari air setelah masuknya waktu. Syarat yang ketiga mencari air. Kapan? Yaitu setelah masuknya waktu, bukan mencari air sebelum masuknya waktu. Binafsihi, dia mencari air itu baik dengan dirinya sendiri, maksudnya mencari air sendiri tanpa bantuan orang lain, au biman azina lahu fi talabihi, ataupun dengan orang yang telah diizinkan bagi orang tersebut di dalam mencari air. Fayatlubul ma'a min rihlihi wa rifqatihi. Di mana dia mencari air, maka hendaklah dia mencari air. Mencari ia akan air daripada kendaraannya. Dia lihat-lihat dulu apabila dia seorang musafir. Dia lihat apakah di kendaraannya ada dia bawa air, ataupun dia cari kepada teman-temannya, teman-teman yang seperjalanan, sesafir tadi ya. Dia mencari air, apakah ada teman di antara teman-temannya yang membawa air untuk bisa dipakai untuk berwudu. Fa in kana munfaridan nadhara hawalaihi, maka jika ada ianya itu munfarid, orang yang sendirian, melaksanakan safir sendiri, hendaklah dia melihat di sekelilingnya daripada minal jihadil arba'i in kana bi mustawin minal ardi. Hendaklah dia melihat-lihat air daripada di sekelilingnya daripada jihad yang 4. Dia lihat ke depan, ke samping kanan, samping kiri, ke belakang, ke barat, ke utara, tenggara, ke timur, selatan. Dia lihat itu apabila ingkana bimustawin minal ardi, jika ada ia itu di suatu tempat yang datar daripada bumi. Fa in kana fiha irtifa'un wan khifadun taraddada qadra nadrihi, maka jika ada ia fa in kana fiha, maka jika ada padanya bumi,
padanya suatu tempat atau padanya bumi, itu tinggi dan rendah. Maksudnya apabila seseorang itu berada pada daerah perbukitan, ada naik turun. Pada daerah ada tinggi, ada rendah, daerah perbukitan. Taraddada qadra nadrihi, niscaya ia bolak-balik akan kadar penglihatannya. Jadi dia pergi ke arah depan sejauh pandangan matanya, kemudian pergi lagi ke belakang, ke samping, kanan dan kiri dengan jarak yang nampak pada pandangan matanya. Yang keempat, warabi'u ta'azzur isti'malihi. Syarat tayamum yang keempat yaitu uzur menggunakan air. Al-ma'i. Uzur dalam mempergunakan atau dalam memakai air. Bagaimana maksudnya? Bi an yakhafa min isti'malil ma'i ala zihabi nafsin aw manfaati udwin. Dengan bahwa takut ia daripada menggunakan air, akibat daripada ia menggunakan air atas hilangnya nyawa atau hilang manfaat suatu anggota badan. Jadi ini adalah surah orang yang airnya ada tapi dia takut dalam menggunakan air karena kata seorang dokter medis yang ahli, kalau dia menggunakan air maka berpotensi kuat kemungkinan nyawa bisa hilang karena mengidap penyakit tertentu, misalnya tidak boleh kena air, ataupun apabila terkena air maka tangannya busuk atau kakinya membusuk. Maka pada ketika itu boleh bagi seseorang itu melakukan tayamum. Wa yadkhulu fil uzri ma law kana biqurbihi ma'un wa khafa law qasadahu ala nafsihi min sab'in aw adwin. Kemudian juga yang digolongkan ke dalam uzur, wa yadkhulu fil uzri, dan masuk dalam kategori uzur, barang jikalau ada di dekatnya itu air dan padahal takut ia jikalau ia mengqasad akan air tersebut atau memakai akan air tersebut di atas dirinya, takut khawatir terjadi sesuatu yang berbahaya kepada dirinya, min sab'in aw adwin, yaitu disebabkan daripada binatang buas ataupun musuh. Seseorang yang memang dia berada di dekat air, tidak jauh jarak antara orang tersebut dengan air, namun apabila dia pergi mengambil air, takutkan di sana ada binatang buas, misal ada harimau, ada singa, ada buaya, ataupun ada ular besar, ataupun ular yang sangat berbisa, ataupun nanti di sana sudah ditunggu oleh musuh sehingga akan terjadi sesuatu yang membahayakan bagi nyawanya. Au ala malihi, ataupun dikhawatirkan takut terjadi sesuatu kepada hartanya. Kalau dia mengambil air untuk berwudu, maka hartanya hilang. Min sariqin, yaitu disebabkan daripada pencuri, au ghasibin, ataupun orang yang merampas harta. Wa yujadu fi ba'dhi nusakhil matani fi hadha syarti ziyadatun ba'da ta'azzur isti'malihi. Dan diperdapatkan pada ini niskhah matan, pada ini syarat itu tambahan. Jadi dalam niskhah matan, di dalam syarat yang keempat ini ada tambahan, ada niskhah yang lain yang menggunakan tambahan, yaitu kalimat ta'azzur isti'malihi. Jadi syarat yang keempat tadi ta'azzur isti'malihi. Setelah ta'azzur isti'malihi
ada tambahan. Apa tambahannya? Wahia, kan bermula dianya tambahan, dianya ziyadah, i'wazuhu ba'da talab. Wal khamisu, dan bermula yang kelima, at-turabut tahiru. Yang kelima syarat tayamum adalah terdapatnya debu yang suci. Apa makna tahir? Ai tahur. Artinya tahur. Suci, menyucikan, ghairul munadda. Makna daripada tahir adalah suci lagi menyucikan, yang tidak bercampur dengan tepung. Wa yasduqut tahiru bil maqsub, dan terbenar juga dengan tanah atau debu yang suci adalah debu yang maqsub, debu yang dirasap. Wa turabi maqbaratin lam tumbash, dan debu yang ada di atas pekuburan yang tidak digali. Itu juga tergolong ke dalam debu yang suci menyucikan. Maksudnya apabila dipakai misalnya debu yang maksub, itu tayamumnya sah, namun dosanya karena itu adalah sesuatu yang dirasap. Adapun terkait dengan keabsahan daripada tayamum itu tayamumnya tetap sah. Wa yujadu fi ba'dhin nusakhi ziyadatan fi hadza syarti, dan juga diperdapatkan pada sebahagian nuskha tambahan pada ini syarat. Jadi pada sebahagian nuskha juga dalam syarat yang kelima ini ada tambahan, yaitu wahya allazi lahu ghubarun, yaitu tambahannya allazi lahu ghubarun fa in khalatahu jissun aw ramlun lam yajuz. Yaitu sesuatu yang tanah yang bagi tanah tersebut debu. Tanah yang ada debu, maka jika bercampur akan tanah tersebut oleh cat ataupun oleh pasir, niscaya tidak boleh. Tidak sah dipakai tanah tersebut yang bercampur dengan cat dengan pasir, tidak boleh digunakan untuk bertayamum. Wa hadza muwafiqun lima qalahu Nawawi, dan bermula ini itu muafakat sesuai dengan apa yang dikatakan yang berpendapat akan pendapat tersebut oleh Imam An-Nawawi di dalam kitab Syarah Muhazzab wa Tashih, dan di dalam kitab Tashih. Lakinnahu fir Rawdah, akan tetapi yang ada di dalam kitab Rawdah Imam An-Nawawi dan wal Fatawa, dan di dalam kitab Al-Fatawa, jawaza zalika, membolehkan oleh Imam Nawawi akan demikian. Jadi apabila tanah bercampur dengan cat, bercampur dengan pasir, itu tidak boleh. Sesuai pendapat itu dengan pendapat Imam Nawawi di dalam kitabnya, yaitu kitab Syarah Muhazzab dan kitab Tashih. Sedangkan di dalam kitab Rawdah dan Fatawa, Imam Nawawi membolehkan hal tersebut. Sekian pembahasan kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada kekeliruan, mohon ditegur di kolom komentar. Wallahu a'lam bissawab.